Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran nahwu lanjutan, masih menggunakan kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Arabiyah. Sekarang kita bahas naibul fa'il. Naibul fa'il, poin pertama membahas definisi naibul fa'il. Naibul fa'ili ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyyin lil majhul wa yahullu mahallal fa'ili ba'da hadfihi. Naibul fa'il adalah isim marfu'. Ya, jadi definisi pokok pertama yang perlu kita perhatikan, yaqa'u ba'da fi'lin mabniyyin lil majhul, yang terletak setelah fi'il majhul. Wa yahullu mahallal fa'il, dan dia menggantikan posisi fa'il setelah dihilangkan. Nah, jadi fa'il itu dihilangkan. Kenapa fa'il dihilangkan? Dijelaskan berikutnya, wa hadful fa'il, adapun dihapuskannya fa'il, yakunu imma lil ilmi bih, mungkin gara-gara sudah diketahui, sama-sama diketahui oleh pendengar maupun pembicara. Ya, ini faktor A. Mungkin juga al-jahli bihi, mungkin karena tidak tahu siapa yang melakukan. Awil khaufi minhu, ataukah takut darinya, artinya takut atas pelaku pekerjaannya kalau seandainya disebutkan au khauf alaihi, atau kita justru mengkhawatirkan si pelaku pekerjaan. Nah, tapi itu ada 4 alasan mengapa dalam suatu jumlah fa'il itu dihilangkan dan kemudian diganti dengan naibul fa'il. Contohnya beliau bawakan di sini, huzima al-aduwu, ya, musuh telah dikalahkan. Al-aduwu adalah naibul fa'il marfu' dengan dhammah. Wa aslu jumlati, dan asal dari jumlah tersebut, hazama jaishuna al-aduwa, telah mengalahkan jaishuna tentara kami, al-aduwa musuh. Falamma hudifa al-fa'il, ketika fa'ilnya dihilangkan, yaitu jaishuna, lil ilmi bihi, dengan sebab sama-sama sudah diketahui baik oleh bicara maupun pendengar. Bunia al-fi'lu lil majhul, fi'ilnya dibentuk majhul. Ya, majhul itu artinya tidak diketahui. Fa'il hilang, fi'ilnya otomatis menjadi majhul. Kemudian dia menempati posisi ya maf'ul bihnya itu, yaitu objek, ya, dalam jumlah lengkap. Objeknya siapa? Al-aduwa ini. Objek ini kemudian menempati posisi fa'il. Fa'il kan rofa, ya, fa'il itu marfu', posisi marfu'nya kosong, akhirnya kemudian ditempati oleh maf'ul bih yang naik kasta tadi, kemudian disebut sebagai naib al-fa'il, pengganti fa'il. Kenapa dia disebut pengganti? Karena menggantikan posisi marfu' yang telah ditinggalkan oleh fa'il. Baik, itu definisi awal dari naibul fa'il. Poin yang kedua, al-fi'lu yakunu imma muta'adiyan ay lahu maf'ulun bihi wahidun aw aktsar. Fi'il itu mungkin muta'adi, yaitu yang memiliki objek satu atau lebih, wa imma laziman, mungkin juga lazim, ay laisa lahu maf'ulun bihi, tidak memiliki maf'ul bih. Tapi yang pertama terkait dengan poin yang kedua ini, fa idza kana al-fi'lu lahu maf'ulun bihi wahidun wa hudhifa al-fa'il rufi'a al-maf'ulu bihi ala annahu naibu fa'ilin kama fil misal sabiq. Kalau seandainya fi'ilnya itu memiliki objek, satu saja objeknya, kemudian fa'ilnya dihilangkan, ya, maka rufi'a al-maf'ul bi, objek tadi dirofakkan sebagai naibul fa'il. Ya, ini aturan yang sudah dibahas di poin pertama tadi. Yang kedua, wa idza kana al-fi'lu lahu aktsaru min maf'ulin bih, kalau seandainya dia memiliki lebih dari satu maf'ul bih, ya, kemudian fa'ilnya dihilangkan dan kemudian dibentuk majhul fi'ilnya, maka maf'ul bih yang pertama itu dirofakkan sebagai naibul fa'il, dan kemudian maf'ul bih yang berikutnya wa yabqa ghairu, dan tetap yang selainnya mansub sebagai objek. Contohnya,
Uqtiya an-najihu jaizatan, orang yang lulus itu diberikan hadiah. An-najihu naibu fa'il marfu' dengan dhammah. Kemudian jaizah ini maf'ul bih mansub dengan fathah. Asli jumlahnya adalah a'ta al-muallimu an-najiyah jaizah. Ini jumlah aslinya. A'ta memberikan al-muallimu pengajar, an-najih orang yang lulus jaizah hadiah. Dan ini fi'il, ini fa'il ya. Kemudian ada objek pertama dan objek kedua. Kemudian ketika fa'ilnya dihilangkan yaitu al-muallim, maf'ul bih yang pertama yaitu an-najih orang yang lulus itu kemudian naik tingkat menggantikan mu'allim ya di posisi marfu'. Kemudian maf'ul bih yang kedua yaitu hadiah ini tetap mansub sebagai maf'ul bih ya. Ya jadilah dia apa? Ini uqtiya diberikan ajah an-najihu orang yang lulus itu jaizatan hadiah. Ya, baik. Ini poin A, poin B. Kemudian poin C, wa idza kana al-fi'lu laziman wa hutifa fa'iluhu wa buniya al-fi'lu lil majhul jaza ayakuna naibul fa'ili masdaron aw dzarfan mutasarrifan aw jaran wa majruron. Nah, kalau ya tadi yang pertama fi'ilnya satu maf'ul. Poin B ketika fi'ilnya memiliki dua maf'ul atau lebih. Nah, sekarang bagaimana kalau fi'ilnya itu lazim yang tidak membutuhkan objek? Nah, apakah bisa dibentuk majhul? Jawabannya bisa. Ya, kemudian wa hutifa fa'iluhu, fa'ilnya dihilangkan, kemudian fi'ilnya dibuat majhul, ini boleh. Ya, kemudian siapa naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya itu bisa masdar, bisa dzaraf mutasarrif ya. Masdar, ingat ya, masdar kalau di bahasan tasrif sudah tahu, dzaraf mutasarrif itu dzaraf yang digunakan bukan untuk selain keterangan waktu ya. Karena dzaraf ada yang mutasarrif sama ghairu mutasarrif. Dilihat kembali di pelajaran al-muyassar. Ataukah berupa jar majrur ya. Jadi ada tiga kemungkinan, bisa masdar, bisa dzaraf mutasarrif, ataukah bisa jar majrur. Contohnya yutanazzahu fil hadaiq ya. Tanazzaha itu bertamasya. Yutanazzahu ditamasyai ya, fil hadaiq di kebun ya. Fil hadaiq jar majrur naibu fa'ilin ya. Jadi naibul fa'ilnya tuh ini. Asli jumlahnya adalah yatanazzahu an-nasu fil hadaiq, orang-orang itu bertamasya ke kebun ya. Kemudian fi'il fa'ilnya an-nas ini dihilangkan, kemudian fi'il yatanazzahu dibuat majhul, jadilah asbaha, jadilah ya. Jadi ini asbaha itu termasuk saudaranya kana, dia berarti jadilah, atau bisa juga menunjukkan keterangan waktu, perubahan di waktu subuh. Tapi kalau di sini bukan berarti berubah pada waktu subuh, tapi artinya jadilah ya. Jadilah jar majrur itu sebagai naibul fa'il. Tapi poin ketiga mengenai naibul fa'il, yusama al-fi'lu ma'al fa'ili mabniyan lil ma'lumi li'anna fa'ilahu madhkurun fil jumlah wa bitali fahuwa ma'lum. Fi'il bersama fa'il ya, fi'il plus fa'il ini disebut sebagai apa? Mabniyan lil ma'lum. Fi'il yang bersama fa'il disebut sebagai fi'il yang maklum. Maklum artinya diketahui. Kenapa? Karena fa'ilnya, pelaku pekerjaannya madhkurun, disebutkan ya, wa fil jumlah di dalam jumlah ya, makanya dia disebut maklum, diketahui. Artinya pelakunya disebutkan ya. Dalam bahasa kita gampangnya kata kerja aktif. Ini gampangnya ya, bukan berarti itu menunjukkan 100% pengertiannya seperti itu, bukan. Tapi untuk memudahkan. Wa yusamma al-fi'lu ma'ana naibul fa'il, dan disebut juga fi'il yang bersama naibul fa'il. Fi'il yang pasangannya naibul fa'il adalah mabniyan lil majhul, fi'il yang majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Itu rajulun majhul, orang yang tidak diketahui artinya. Li'anna fa'ilahu, karena pelakunya hudhifa, dihilangkan, tidak disebutkan di dalam jumlah. Fasara majhulan, maka jadi dia tidak diketahui. Baik. Nah, ini jadi intinya jumlah fi'liyah ya, itu
bisa terdiri dari fi'il plus fa'il atau bisa jadi terdiri dari fi'il plus naibul fa'il. Yang membedakan adalah ketika fi'ilnya maklum itu pasti pasangannya fa'il, pasti berpasangan, nggak mungkin nggak fi'il sendiri tanpa fa'il, nggak mungkin. Kalau fi'ilnya majhul maka pasangannya adalah naibul fa'il. Tapi poin yang keempat, fi'il itu berubah bentuknya ketika menjadi majhul dengan ketentuan sebagai berikut ya. Pada fi'il madhi yudhamu awaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih, didomah awalnya dan dikasroh sebelum akhirnya. Ini kalau terdiri dari 3 kata. Sona'a menjadi suni'a ya, fa'ala fu'ila. Tapi kalau misalkan kita hafal tasrif ini langsung saja ya, sona'a yasna'u, son'an soni'un dan seterusnya sampai suni'a yusna'u. Akroma ukrima ya. Jadi bagaimana kaidahnya tadi? Huruf sebelum terakhir di kasroh, misalkan ada sona'a ya, awalnya sona'a, huruf sebelum akhir di kasroh nun ya, huruf sebelum akhir nun, kemudian huruf sebelumnya di dhammah, jadilah suni'a ya. Baik. Yang berikutnya wa idza kana fi'lu mabdu'an bi ta'i dzumma tsaniyatan ma'ata, apabila fi'ilnya itu diawali oleh huruf ta maka di dhammah yang kedua bersama ta ya. Jadi misalkan ada kata-kata tasallama, tasallama ini menjadi tusullima. Jadi ada huruf keduanya yaitu huruf sin di sini setelah huruf ta, ini di dhammah beserta taknya juga di dhammah ya. Tapi kalau kita ingin kaidah yang lebih umum ya, kaidah lebih umum dari ini biar gampang, itu yang pertama untuk cara merubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul, yang pertama adalah di kasroh huruf sebelum akhir ya, huruf sebelum atau huruf kedua ya, huruf kedua terakhir di kasroh. Kemudian yang kedua, semua huruf berharokat, semua huruf berharokat sebelumnya di dhammah. Nah ini insyaallah lebih mudah dari aturan ini. Jadi caranya kurang lebih seperti itu. Misalkan ada akroma, memuliakan. Bagaimanakah cara merubah akroma memuliakan menjadi ukrim, dimuliakan ya? Caranya tadi bagaimana? Ya, huruf kedua terakhir atau sebelum terakhir itu di kasroh, roknya di kasroh. Kemudian semua huruf yang berharokat sebelumnya di dhammah. Kalau sukun nggak usah dirubah. Ini sebelumnya hamzah ini berharokat fathah, tinggal di dhammah. Kebetulan yang sebelum terakhir ini, sebelum rok ini, yang melihat ke belakang ke sana itu cuma ada satu huruf yang berharokat yaitu hamzah, maka hamzahnya tinggal di dhammah seperti itu. Tapi berikutnya wa idza kana ma qabla akhirih alifan, kalau sebelum akhirnya itu berubah huruf alif, qulibat ya'an, diganti dengan ya, wa kusira ma qablaha, dan kemudian huruf sebelum ya itu dikasrah untuk menyesuaikan ya sukun. Contohnya qala, berkata. Kalau kita mau membentuk dikatakan ya, dari qala itu huruf sebelum akhirnya adalah alif ya. Kalau huruf sebelum terakhirnya itu alif, ketika dibentuk menjadi majhul bagaimana dirubah menjadi ya sukun. Bagaimanakah harokat sebelum ya ini di kasroh karena menyesuaikan dengan ya sukun, jadilah qila, dikatakan. Tapi bagaimana membentuk fi'il majhul dari fi'il mudhari'? Yudhammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih, di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhir ya. Contohnya ya surru menjadi ya tusarru ya, karena memang di sini ininya muannas ya. Kalau yushahidu menjadi
yushahadu. Baik. Wa idza kana ma qabla akhirih ya'an aw wawan qulibat alifan. Kalau seandainya sebelum akhirnya itu berupa huruf ya atau waw diganti alif. Contohnya yabi'u, menjual. Dijual adalah yuba'u. Ya, jadi bagaimana tadi? Kalau huruf kedua terakhirnya itu ya atau waw, di sini yabi'u, ya, yabi'u huruf kedua terakhirnya adalah ya, maka diganti dengan alif. Ya. Kemudian ya, tinggal yang huruf depannya di dhammah, jadilah ini disesuaikan. Kalau alif ya yuba'u, ya, kurang lebih seperti itu. Yasumul muslimun Ramadan, kaum muslimin berpuasa pada bulan Ramadan. Yasumu ini contoh untuk wawu, kemudian dirubah menjadi yusomu. Yusomu Ramadan, Ramadan dipuasai, ya. Kurang lebih seperti waktu letter luck-nya. Tapi itu kaidah cara membentuk fi'il majhul dari fi'il maklum. Kita lanjutkan poin kelima mengenai naibul fa'il. Naibul fa'il itu ada 4 jenis. Ini sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya, sama kayak jenis fa'il ya. Ada isim mu'rab, ada isim mabni, baik itu berupa dhamir, dhamir dhahir atau mustatir, isim isyarah, isim mausul. Ada ya itu ya. Contohnya fuji itu biziaratika, ya. Aku dikejutkan dengan kunjunganmu, ya. Di sini mana menjadi naibul fa'ilnya adalah dhamir ta. Al-aduwu huzima, musuh itu telah dikalahkan. Siapa naibul fa'ilnya? Ya, ada dhamir mustatir takdiruhu huwa, ya. Setelah huzima itu ada huzima, ini fi'il ya, ingat dia itu pasti ada naibul fa'ilnya di sini karena ini adalah isim fi'il majhul, yaitu huwa, huzima huwanya kembali ke al-adu. Baik. Moga-moga antum tidak bingung ya, karena adu ini adalah mubtada, khobarnya adalah ini. Kemudian yuhakamu hadzal mudnib, orang yang bersalah itu diberikan vonis, ya. Ini naibul fa'ilnya adalah berupa isim isyarah. Taib ya. Kita lanjut. Wa sayati dirasatu ma taqaddama inda syarhil ismi al-mabni fil fasli tsani. Akan datang pelajaran tentang hal tersebut di dalam syarah penjelasan isim mabni di fasal yang kedua. Tipe yang ketiga adalah bisa berupa masdar muawwal dari an plus fi'il atau anna isim dan khobarnya. Ingat, masdar muawwal itu masdar yang merupakan takwilan dari an plus fi'il atau anna isim dan khobarnya. Itu bisa diartikan sebagai masdar. Urifa annaka mujtahidun, telah diketahui bahwasanya engkau itu orang yang sungguh-sungguh, ya. Ya, maksudnya adalah urifa ijtihaduka, sudah diketahui ijtihaduka, kesungguh-sungguhanmu, ya. Jadi annaka mujtahidun, bahwasanya engkau itu sungguh-sungguh, ditakwil ke masdar adalah ijtihaduka, kesungguh-sungguhanmu, itu sama saja. Kemudian masdar sharih yang keempat, tipe dari naibul fa'il berupa masdar sharih atau dzaraf mutasarrif atau jar majrur. Apabila fi'ilnya itu tidak memiliki maf'ul bih, ya. Fi'ilnya lazim, tidak punya maf'ul bih, kemudian dibentuk majhul, maka yang menjadi naibul fa'ilnya adalah bisa berupa masdar atau dzaraf mutasarrif atau jar majrur. Tadi sudah kita singgung, ya. Langsung kita lanjutkan berikutnya. Yang keenam, yulahadu annahu aina ma waqa'a fil kalami fi'lun mabniyyun lil majhul ta'ayyana wujuduna ibi fa'ilin li hadzal fi'li. Perlu diperhatikan, kapan saja di dalam sebuah kalam, di dalam jumlah ada fi'il majhul, ta'ayyana pasti ada naibul fa'il, ya. Jadi fi'il majhul itu pasangannya adalah naibul fa'il, tidak mungkin terpisah. Kapan ada fi'il majhul, ada naibul fa'il, ya. Sama dengan aturan sebelumnya, kapan ada fi'il yang maklum, pasti ada fa'il. Dan naibul fa'il itu mungkin sebagaimana dalam fil bandi sabik, dalam
poin sebelumnya ada disebutkan bisa berupa isim mu'rab, isim mabni, masdar mu'awwal atau masdar sharih atau jar majrur atau kantor. Poin yang ketujuh, idza kana naibul fa'ili musannan au jam'an, kalau naibul fa'ilnya itu musanna atau jamak, baqiya al-fi'lu mufradan, fi'ilnya tetap mufrad. Ini aturannya sama dengan aturan fa'il ya. Tidak peduli naibul fa'ilnya itu mufrad, musanna, jamak, fi'ilnya tetap sama. Misalkan duriba, telah dipukul al-walad, anak itu satu. Kalau dua anak tetap sama juga duriba. Banyak anak telah dipukul, ya duriba al-aulad. Jadi sama meskipun menunjukkan ada satu, dua atau jamak. Poin yang ke-8, diterapkan binisbati li ta'nisil fi'li, dari sisi taknisnya fi'il bersama naibul fa'il, nafsul qawaid, mungkin ini itu baku ya, diterapkan ya dari sisi taknisnya fi'il bersama naibul fa'il itu kaidah yang sama, taknisnya fi'il dalam bersama fa'il ya. Jadi fa'il itu kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai kapan fi'il itu harus ada tak taknis, kapan boleh ada tak taknis. Nah, aturan yang itu juga yang sama bisa diterapkan di sini ya. Contohnya luqibat Fatimatu bizahra, ya ini dalam hal ini wajib ada tak. Kenapa? Karena muannasnya hakiki dan terletak langsung, ini wajib ya ada tak taknis ya. Fatimah itu luqibat digelari dengan Az-Zahra. Ya sebetulnya tidak ada, memang ada sebagian ulama yang menggelari Fatimah radhiyallahu anha, putri dari Rasulullah SAW, dengan gelaran Az-Zahra yang bersinar, yang bercahaya gitu ya. Karena ayahnya juga demikian ya. Az-Zahra itu bentuk perempuan, laki-lakinya adalah Azhar. Namun demikian ya, kalau dari salaf tidak ada yang memberikan gelaran demikian. Hanya saja bagian ulama menggelari Fatimah radhiyallahu anha dengan Az-Zahra. Nah, naibul fa'ilnya muannas hakiki dan tidak diselang oleh sesuatu pun setelah fi'il, maka dia wajib muannas ya. Dan seterusnya ya, nanti bisa dibaca sendiri aturan taknis di dalam fa'il, kemudian aturan itu bisa diterapkan pada taknisnya di fi'il yang majhul. Tapi berikutnya yang ke-9 adalah la yushtaratu ayyatiya naibul fa'ili ba'dal fi'li mubasyaratan. Tidak dipersyaratkan, tidak harus naibul fa'il itu terletak langsung setelah fi'il. Mubasyarah artinya langsung. Bal qad yafsiluhuma, namun boleh jadi ya diselang fasilun au aksaru oleh suatu penyelang ataukah lebih dari satu ya. Ini dalam contoh-contoh sudah disebutkan. Contohnya yuqsadu bil ajri kullu ma yu'ta lil amili liqa'a amalihi ya. Yuqsadu yang dimaksud bil ajri dengan upah adalah ya, segala sesuatu yang diberikan kepada pekerja karena sebagai imbalan atas amalnya ya. Yuqsadu bil ujri ya, yang dimaksud dengan upah adalah kullu. Nah ini kullu adalah naibul fa'il dan dia tidak terletak langsung setelah fi'il majhulnya, tetapi diselang oleh jar majrur. Ini boleh. Kemudian yang poin ke-10, al-aslu ayyaqa'a naibul fa'ili ba'da fi'lin mabniyin lil majhul. Aslinya naibul fa'il itu terletak setelah fi'il majhul ya. Ada naibul fa'il, pasangannya siapa tadi? Pasangannya adalah fi'il majhul. Illa, hanya saja anna ismal maf'ul, ada di sana isim maf'ul qad ya'malu ahyanan amal al-fi'li al-mabniyi lil majhul. Kadang-kadang ada isim maf'ul ya. Ingat, isim maf'ul itu
Kalau fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, nah itu dia di dalam tasrif. Itu bisa beramal persis kayak fi'il ini. Ya, jadi nanti sebagai konsekuensinya akan ada naibul fa'il yang terletak setelah isim maf'ul, bukan terletak setelah fi'il majhul. Ya. Ya, contohnya sebentar. Istaqala al-amilu al-matlubu naqluhu. Ya. Allah Ta'ala istaqalanya artinya apa ya nih? Mungkin protes atau mengundurkan diri ya. Al-amil itu pekerja. Pekerja itu mengundurkan pekerja. Al-matlubu yang diminta naqluhu kepindahannya itu istaqala. Ya, jadi di sini ada naqluhu, dia itu maf'ul ya. Sedangkan ini adalah naibul fa'il afani. Naqluhu adalah naibul fa'il marfu. Kenapa dia bisa menjadi naibul fa'il? Karena di sini ada isim maf'ul al-matlub yang diminta naqluhu kepindahannya. Ya, jadi al-matlub ini bisa menjadi sebab naql ini menjadi naibul fa'il. Enggak mesti harus fi'il yutlabu naqluhu yang diminta kepergiannya, dan menjadi al-matlubu naqluhu ya. Nah, insyaallah akan ada penjelasan khusus dalam hal ini inda syarhil mustaqad ketika membahas isim-isim mustaq di juz yang kedua dari kitab ini. Tapi demikian kita bahas pada pembahasan naibul fa'il. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.